Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan sebuah materi yaitu perilaku ekonomi rumah tangga, teori alokasi waktu. Baiklah, materi pertama yang yaitu akan disampaikan oleh Leoni. Kepada Leoni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama itu mengenai ekonomi neoklasik. Penawaran tenaga kerja dalam teori dan pembuktiannya. Penawaran tenaga kerja memutuskan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu keputusan mengenai apakah akan bekerja di semua waktu, jika iya berapa lama ia bekerja. Yang kedua, keputusan mengenai pekerjaan atau kelas pekerjaan untuk umum untuk mencari penawaran dan wilayah geografis di mana penawaran baru dicari. Teori keputusan bekerja. Untuk keputusan bekerja pada akhirnya adalah keputusan tentang bagaimana menggunakan waktu. Menghabiskan waktu untuk kegiatan rekreasi yang menyenangkan, menggunakan waktu untuk bekerja atau bekerja untuk mendapatkan bayaran. Yang kedua, waktu bebas yang kita miliki yaitu 24 jam, waktu yang dihabiskan untuk makan dan tidur. Dapat dialokasikan untuk bekerja atau bersantai, yaitu pertama permintaan waktu luang, sama dengan penawaran tenaga kerja. Pada dasarnya, permintaan suatu barang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama biaya peluang suatu barang, yang kedua tingkat kekayaan seseorang, yang ketiga seperangkat preferensi seseorang. Permintaan atau demand untuk memiliki barang normal dapat dicirikan sebagai fungsi dari biaya peluang C dan kekayaan P dengan rumus D sama dengan fungsi dari C dikali V. Di mana F bergantung pada preferensi, selanjutnya permintaan waktu luang, yaitu biaya peluang dari 1 jam waktu luang sangat erat kaitannya dengan tingkat upah seseorang. Yang kedua, upah mempermudah kita dapat mengatakan bahwa biaya peluang waktu luang adalah tingkat upah. Para ekonom sering menggunakan total pendapatan sebagai indikator total kekayaan karena keduanya secara konseptual sebagai berkaitan erat. Selanjutnya itu permintaan akan fungsi waktu luang menjadi DL sama dengan fungsi dari W dan Y. Jika pendapatan meningkat dengan asumsi upah dan F konstan, maka permintaan terhadap waktu luang akan meningkat. Yaitu jika pendapatan meningkat atau menurun dengan asumsi upah konstan atau tetap, jam kerja akan berkurang atau naik. Yang selanjutnya, efek pendapatan terhadap jam kerja adalah negatif, yaitu efek pendapatan sama dengan delta H per delta Y, W kecil dari 0. Jika pendapatan dipertahankan konstan, kenaikan atau penurunan tingkat upah akan mengurangi atau meningkatkan permintaan akan waktu luang, sehingga meningkatkan atau menurunkan insentif kerja. Efek substitusi terhadap jam kerja adalah positif, di mana efek substitusi adalah delta H per delta W, Y besar dari 0. Kedua, efek tersebut terjadi saat upah naik. Efek pendapatan adalah untuk tingkat usaha kerja tertentu, dia sekarang mempunyai kendali lebih besar atas sumber daya dibandingkan sebelumnya, karena lebih banyak pendapatan yang diterima untuk jumlah jam kerja tertentu. Kedua, efek substitusi, yaitu kenaikan upah meningkatkan biaya peluang waktu luang, dengan demikian meningkatkan jam kerja. Jika dampak pendapatan dominan, maka seseorang akan merespon kenaikan upah dengan mengurangi pasokan tenaga kerjanya.
Jika efek substitusi mendominasi, kurva penawaran tenaga kerja akan mempunyai kemiringan positif, seperti pada kurva di bawah ini. Yang ketiga itu analisis grafis pilihan tenaga kerja dan waktu luang. Dua kategori barang waktu luang atau leisure dan pendapatan uang atau M, karena waktu luang dan uang dapat digunakan untuk menghasilkan kepuasan. Kedua barang ini sampai batas tertentu saling substitusi. Pada kurva indifference, kurva yang menghubungkan berbagai kombinasi pendapatan uang dan waktu luang yang menghasilkan utilitas yang sama pada grafik atau kurva di samping. Kurva indiferensi memiliki karakteristik tertentu sebagai berikut, yaitu setiap kurva yang terletak di timur laut kurva lainnya lebih disukai daripada kurva yang di barat daya karena kurva timur laut mewakili tingkat utilitas yang lebih tinggi. Yang kedua, kurva-kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Yang ketiga, kurva-kurva indiferensi memiliki kemiringan negatif. Yang keempat, kurva-kurva indiferensi berbentuk cembung. Ketika pendapatan uang relatif tinggi dan jam kerja relatif sedikit, waktu luang lebih dihargai daripada ketika waktu luang berlimpah dan pendapatan relatif langka. Orang-orang yang berbeda memiliki himpunan kurva-kurva indiferensi yang berbeda. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan ke Lucy Rahmawati. Kepada Lucy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Leoni. Pada slide ini terdapat dua kurva. Pada kurva pertama menunjukkan orang yang sangat menghargai 1 jam tambahan waktu luang. Sedangkan pada kurva kedua yaitu menunjukkan orang yang tidak begitu menghargai 1 jam tambahan waktu luang. Sumber daya yang dapat dimiliki oleh siapapun itu bersifat terbatas. Keterbatasan anggaran mencerminkan kombinasi waktu luang dan pendapatan yang mungkin bagi individu. Kemiringan batasan anggaran merupakan representasi grafis dari tingkat upah. Pada pada kurva di samping menunjukkan tingkat upah OE per OD. Untuk pendapatan penuh itu sama dengan tingkat upah dikali T. Hal ini mewakili pendapatan maksimal yang dapat dicapai. Pada kurva di samping, itu pada titik B menunjukkan L seharusnya meningkat, sedangkan pada titik C itu menunjukkan L seharusnya berkurang atau H seharusnya meningkat. Kurva indiferensi yang tepat bersinggungan dengan batasan tersebut mewakili tingkat utilitas tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang mengingat batasannya. Pada garis IC2, tidak mungkin dalam kondisi saat ini. Pada garis IC1 itu mungkin, tetapi tingkat utilitas yang lebih tinggi dapat dicapai. Pada garis IC, tingkat utilitas yang maksimal, sedangkan pada garis A, titik pencapaian utilitas maksimal. Keputusan untuk tidak bekerja. Apa yang terjadi jika tidak ada titik singgungan? Kurva indiferensi individu berada pada setiap titik dengan kemiringan yang lebih curam daripada batasan anggaran. Pada kurva itu, titik D bukanlah titik singgungan. Tidak dapat ada titik singgungan jika kurva indiferensi tidak memiliki titik di mana kemiringannya sama dengan kemiringan batasan anggaran. Pada kurva ini, titik D berarti individu memilih untuk tidak berada dalam angkatan kerja. Mengingat analisis waktu luang dan kerja, yang pertama yaitu efek pendapatan, kenaikan pendapatan nyata menyebabkan kenaikan dalam waktu luang karena individu lebih mampu untuk menghabiskan waktu tanpa bekerja. Yang kedua, efek
substitusi kenaikan pendapatan nyata menyebabkan kenaikan harga waktu luang relatif terhadap waktu kerja, mendorong individu untuk meningkatkan jam kerja. Total efek, dalam kondisi normal akan terjadi peningkatan jam kerja. Ini berarti efek substitusi sama dengan efek pendapatan, lebih besar dari efek pendapatan. Efek pendapatan non kerja, artinya bahkan jika individu ini tidak bekerja sama sekali dalam sehari, dia akan memiliki pendapatan non kerja ini. Dari kurva di samping, berarti bahwa batasan baru ini paralel dengan yang lama. Kenaikan pendapatan non kerja tidak mengubah tingkat upah individu. Efek pendapatan murni artinya efek pendapatan bersifat negatif. Saat pendapatan naik, dengan tetap menjaga upah konstan, jam kerja akan turun. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lucy. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febri. Kepada Febri Wati Amelia, dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu ada efek pendapatan dan substitusi dengan kenaikan upah. Kenaikan upah akan menyebabkan efek pendapatan dan efek substitusi individu tersebut akan menjadi lebih kaya dan menghadapi biaya kesempatan waktu luang yang lebih tinggi. Pada gambar di samping ini, N1 di mana L-nya itu leisure-nya meningkat, hanya menurun. Untuk N3 ke N2 itu efek substitusi di mana L-nya turun, hanya meningkat. Untuk N1 ke N2 itu efek yang diamati. Efek substitusi mendominasi di mana L-nya menurun, hanya meningkat. Efek pendapatan, jika individu tersebut menerima pendapatan non-kerja tanpa perubahan pada upah yang cukup untuk mencapai tingkat utilitas baru, maka akan mengurangi jam kerja dari N1 menjadi N3. Selanjutnya itu ada kurva selanjutnya, itu N1 ke N3, di mana efek pendapatan, di mana L-nya meningkat, hanya menurun. N3 ke N2-nya, efek substitusi di mana L-nya menurun, hanya meningkat. Dan N1 ke N2, yaitu efek yang diamati, yaitu efek pendapatan mendominasi, di mana L meningkat, hanya menurun. Dengan catatan, perbedaan dalam efek yang diamati dari kenaikan upah disebabkan oleh perbedaan dalam bentuk kurva indiferensi, artinya preferensi yang berbeda. Selanjutnya itu analisis pekerjaan waktu luang, yaitu maksimisasi, yaitu utilitas fungsi U kepada C dan L. Itu persamaan pertama itu merujuk ke PC sama dengan W kali H tambah F, dan fungsi ketiganya yaitu T tambah H, T sama dengan H tambah L, di mana PC sama dengan WH, W kali H tambah F, C sama dengan W dibagi P kali H ditambah F dibagi P, itu di mana slope budget lainnya itu sama dengan W dibagi P, W per P. Selanjutnya itu ada analisis pekerjaan waktu luang, yaitu maksimisasi fungsi sama dengan U di kali C dan L ditambah alpha kali PC dikurangi W kali T tambah W kali L dikurangi F, yaitu kondisi ordo pertama
yaitu atau FOC, di mana L sama dengan MUL sama dengan alpha W sama dengan 0, itu MUC sama dengan alpha P sama dengan 0. Jadi optimum ketika MUL dibagi MUC yaitu W dibagi P, yaitu slope indifferent curve sama dengan slope budget line. Baiklah, terima kasih kepada Febri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsintina. Kepada Elsin dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Febri, yaitu analisis pekerjaan waktu luang. Keputusan jumlah waktu luang dan jam kerja optimal pada saat marginal utilitas leisure per marginal utilitas konsumsi sama dengan W per P, di mana W ini merupakan upah per pekerja dan P ini merupakan tingkat biaya atau harga. Nah, ketika upah naik, terdapat dua efek. Yang pertama, efek pendapatan, di mana pada saat efek pendapatan ini leisure meningkat, dan yang kedua, efek substitusi, di mana leisure akan berkurang. Selanjutnya, efek pendapatan dan substitusi dengan kenaikan upah. Kenaikan upah akan menimbulkan efek pendapatan dan substitusi, di mana orang tersebut akan menjadi lebih kaya dan menghadapi biaya peluang waktu luang yang lebih tinggi. Yang mana dapat kita perhatikan dari kurva ini, dari N1 ke N3 disebut dengan efek pendapatan, yaitu leisure meningkat sehingga jam kerja menurun. Dan N3 ke N2 ini disebut dengan efek substitusi, di mana leisure berkurang dan jam kerja meningkat. N1 ke N2 ini disebut dengan efek yang kita amati, yang mana di sini efek substitusi yang mendominasi. Efek substitusi ini berarti leisure berkurang sehingga jam kerja meningkat. Efek pendapatan artinya jika seseorang menerima pendapatan non-kerja tanpa adanya perubahan upah dan cukup untuk mencapai tingkat utilitas yang baru, maka ia akan mengurangi jam kerjanya dari N1 ke N3. Dan dapat kita lihat pada kurva ini, N1 ke N3 disebut dengan efek pendapatan, yakni leisure individu tersebut meningkat dan jam kerja berkurang. N3 ke N2 ini disebut dengan efek substitusi, di mana leisure berkurang dan jam kerja meningkat. Dan N1 ke N2 ini disebut dengan efek yang diamati, di mana pada kurva ini dapat kita lihat efek pendapatanlah yang mendominasi. Artinya, leisure bertambah dan jam kerja pun berkurang. Sehingga perbedaan dampak kenaikan upah yang diamati disebabkan oleh perbedaan bentuk kurva indiferen, yaitu preferensi yang berbeda. Selanjutnya, analisis pekerjaan waktu luang, yaitu backward bending supply. Berbicara tentang backward bending supply, kurva ini dapat kita lihat pada sumbu vertikalnya adalah upah, sedangkan pada sumbu horizontalnya yaitu jam kerja per hari individu. Kurva backward bending supply ini merupakan kurva yang menunjukkan pada awalnya upah meningkat, maka individu mendorong untuk meningkatkan jam kerjanya. Namun, pada satu titik, saat upah meningkat, namun individu tersebut mengurangi jam kerjanya. Pada saat, lanjut Mas. Selanjutnya, alokasi waktu. Becker dalam teori alokasi waktu, di mana Becker tersebut menulis, rumah tangga diasumsikan menggabungkan waktu dan barang pasar untuk menghasilkan lebih banyak komoditas pokok yang secara langsung memasuki fungsi utilitasnya. Yang kedua, asumsi Becker. Yang pertama, komoditas atau output yang terukur. Yang kedua, harga komoditas atau harga bayangan. Yang ketiga, skala hasil yang konstan. Yang keempat, rumah tangga dengan satu orang. Dan yang kelima, tidak ada sumber daya manusia.
Selanjutnya, yang mana kegiatan individu atau rumah tangga tersebut terbagi menjadi 3, yaitu produksi pasar yang disebut dengan pekerjaan, yang kedua produksi non-pasar, yaitu produksi rumah tangga, dan yang ketiga waktu luang atau leisure. Selanjutnya, asumsi rumah tangga memaksimalkan utilitasnya, di mana U atau utilitas ini merupakan fungsi dari Z1, Z2, sampai dengan Zn, di mana Z ini merupakan bahan pokok. Rumah tangga diasumsikan mengombinasikan waktu pasar dan barang untuk memproduksi bahan pokok atau ZI, di mana ZI ini merupakan fungsi dari XI dan TI. Lalu Becker menekankan pembelian barang bukan merupakan sumber manfaat langsung. Untuk mengonsumsi dan memenuhi utilitas juga memerlukan masukan waktu anggota rumah tangga, di mana dalam memproduksi komoditas akhir yang menghasilkan utilitas terhadap individu tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsin yang telah menyampaikan. Baiklah, masuk pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Latifah Reviananda. Kepada Latifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Teori alokasi waktu 4, dalam memaksimalkan utilitas, individu atau rumah tangga dihadapkan pada kendala. Yang pertama, waktu yang terbatas, yaitu T sama dengan waktu, lalu sumber daya yang terbatas, S sama dengan penghasilan penuh. Dengan rumus T sama dengan TM ditambah sigma TI, lalu Y sama dengan sigma PI XI. Berikutnya, penghasilan penuh, full income, adalah waktu dan sumber daya rumah tangga untuk memperoleh penghasilan dari penghasilan kerja dan bukan kerja. Dalam maksimisasi alokasi waktu, tidak hanya semata-mata mementingkan kerja, tetapi harus juga dialokasikan untuk kegiatan lain. Modal pasukan tenaga kerja anggota keluarga. Laki-laki chauvinis. Chauvinisme pria adalah keyakinan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Suami tidak memutuskan LS-nya berdasarkan keputusan LS istri. Istri memandang pendapatan suami sebagai pendapatan properti, yaitu suami sama dengan aset yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua, utilitas keluarga. Model anggaran keluarga. Utilitas maksimal seluruh anggota keluarga dengan memperhatikan batasan anggaran keluarga. Yang ketiga, utilitas individu, kendala anggaran keluarga. Setiap orang melakukan hal mereka sendiri. Konsumsi suami istri dan LS mungkin tidak konsisten, atau dapat mendasar keputusan LS-nya pada nilai LS istri yang salah. Lalu pada gambar slide berikutnya, di titik ini, persediaan tenaga kerja istri diberikan oleh HM, lalu persediaan tenaga kerja suami diberikan oleh HF. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Latifah Reviananda. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatimah Zahra Damanik. Kepada Fatimah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah penjelasan dari kurva, yaitu utilitas individu, kendala anggaran keluarga. Ketika pendapatan istri, labor supply berada di HF1, suami berada di HM1. Hal ini akan menyebabkan istri menurunkan labor supply menjadi HF2. Dan ketika istri menurunkan labor supply menjadi HF2, ini akan menyebabkan suami menaikkan labor supply-nya menjadi HM2, dan seterusnya sampai dengan titik Q. Model ini akan stabil ketika satu kemiringan kurva reaksi suami melebihi kurva reaksi istri, atau dalam kata lain kondisi yang diperlukan. Dan yang kedua, barang konsumsi normal bagi kedua pasangan. Dengan kata lain, kondisi mencukupi. Selanjutnya yang keempat, model tawar-menawar, di mana labor supply antara suami dan istri dilakukan dengan cara tawar-menawar. Di antara keduanya yaitu dengan cara demokrasi atau peningkatan pendidikan perempuan. Selanjutnya, pria versus wanita. Bagaimana antara pria dan wanita
mereka berada dalam mengalokasikan waktu mereka sendiri-sendiri. Nah, apakah dibedakan berdasarkan gender? Dan apa yang mengubah alokasi waktu tersebut? Nah, yang mengubah alokasi waktu tersebut, yang pertama itu adalah teknologi. Kedua, karakteristik demografis seperti pendidikan, status kesehatan, pendapatan non tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, selera. Contohnya itu antara individu gila kerja dan versus orang yang malas. Dan masih banyak lagi selainnya yang mengubah alokasi waktu tersebut. Selanjutnya, pembagian kerja berdasarkan gender. Secara historis, perempuan menikah cenderung berspesialisasi dalam produksi rumah tangga, dan laki-laki menikah cenderung berspesialisasi dalam produksi pasar. Nah, keunggulan kooperatif bagi perempuan dalam produksi rumah tangga di masa lalu, itu ada kemungkinan alasannya. Yang pertama, tingkat kesuburan yang tinggi, angka kematian bayi yang tinggi, dan diskriminasi pasar tenaga kerja. Selanjutnya, peran gender yang berkembang. Ketika tingkat kematian bayi dan tingkat kesuburan menurun dan tingkat upah perempuan meningkat, pembagian kerja antara pasangan diperkirakan akan berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan yang sudah menikah telah meningkatkan jumlah waktu yang mereka habiskan di pasar tenaga kerja berbayar dan mengurangi pengeluaran mereka untuk produksi rumah tangga. Dan pria yang sudah menikah kini menghabiskan lebih banyak waktu dalam produksi rumah tangga dibandingkan di masa lalunya. Selanjutnya, spesialisasi atau aktivitas bersama, di mana kedua pasangan akan cenderung bekerja sama dalam tugas-tugas produksi rumah tangga, yang mana waktu mereka saling melengkapi. Dan yang kedua, individu akan berspesialisasi, itu menurut keunggulan komparatifnya. Contohnya, ketika waktu salah satu pasangan dapat menggantikan waktu pasangan lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatimah Zahra. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Muhammad Fauzan Rizwan. Kepada Muhammad Fauzan dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data empiris. Yang pertama yaitu terdara tabel 2.6. Pada tabel 2.6 ini yaitu perubahan ukuran rumah tangga di beberapa negara maju. Persentase total rumah tangga. Selanjutnya itu gambar 4.1. Pada data di sini itu menjelaskan tentang perempuan bekerja lebih lama dibandingkan laki-laki bekerja. Waktu kerja laki-laki sama dengan 100. Pada gambar 1.2, yaitu sebagian besar pekerja perempuan tetap tidak dibayar, tidak diakui, dan diremehkan. Pada umumnya, waktu di luar jam kerja seringkali dialokasikan untuk menyiapkan makanan, pakaian, dan mengurus rumah tangga, dan juga berbelanja. Selanjutnya itu gambar 4.3, yaitu memaparkan tentang pembagian waktu ekonomi bagi perempuan berbeda-beda menurut sektor wilayah. Tabel 4.1. Beban kerja berdasarkan gender di negara berkembang. Selanjutnya tabel 4.2. Itu menjelaskan tentang alokasi waktu perempuan dan laki-laki di negara berkembang.
Tertera di sini itu alokasi pekerjaan di negara Kenya. Di sini terdapat data beban kerja di negara berkembang. Tabel 4.3 yaitu beban kerja berdasarkan gender di negara-negara industri. Yang terakhir yaitu data jam kerja di Bulgaria dan Finlandia. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Fauzan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.